Halo guys, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi cara merakit power amplifier dari nol sampai selesai guys. Nah, saya contohkan menggunakan power amplifier ini untuk merakitnya guys. Bebas menggunakan power apa saja bisa. Step by stepnya cara merakit power amplifier. Nah, ini untuk input tegangan, jangan sampai terbalik cara pemasangannya. Nah, yang ini input sumber audio untuk menghubungkan ke HP, dan yang ini untuk outputnya, output untuk speaker. Stereo power ampli ini guys. Nah, caranya sangat mudah, hanya memperhatikan 3 bagian: output, input, dan input untuk tegangannya guys. Nah, biasanya output pada power amplifier menggunakan terminal supaya praktis guys. Nah seperti ini guys, positif negatif positif negatif. Nah, ini stereo balik. Tinggal satunya guys, saya hubungkan dengan kabel. Nah, sudah terhubung semua guys dengan outputnya. Nah, selanjutnya pemasangan input. Nah, di sini setiap power pasti ada tulisannya guys, R. Nah, berarti di tengah ground. Nah, untuk ground kabel yang enggak ada lapisannya, yang putih dan merah ini RL, yang ini ground. Nah, semua power pasti sama guys, pemasangannya seperti ini. Pasti ada output dan ada inputnya. Sudah terpasang. Lalu ujungnya pasangkan. Nah, sama setiap power amplifier pasti dipasangkan soket jack RCA atau port. Nah, sini sama pemasangannya, RL yang di tengah ground. Nah, seperti ini saja sudah jadi guys. Tinggal hubungkan ke power supply. Inputnya sudah ada dan outputnya sudah terpasang dengan terminal. Selanjutnya tinggal pemasangan power supply. Hati-hati memasang power supply-nya guys. Sesuaikan dengan spesifikasinya, 10 volt sampai 24 volt. Makin besar tegangannya, makin bagus suaranya guys. Saya kasih maksimal dengan menggunakan 24 volt. Jangan sampai lebih dari 24 volt. Takutnya rusak guys kalau kelebihan setrum. Nah, saya menggunakan power supply trapo guys. Di dalamnya ini trapo, bukan power supply komputer guys. Nah, output power supply ini 26 volt guys. 25.8. Nah, 26 volt. Jadi terlalu besar karena maksimal power ampli ini 24 volt. Supaya bisa dihubungkan, saya menggunakan IC regulator guys. Nah, IC regulator ini penstabil dan penurun tegangan 78 24 volt. Nah, untuk cara pemasangannya, yang kaki pertama input, kaki tengah ground, dan kaki ketiga outputnya. Output power supply positif hubungkan ke input IC regulator. Nah, di sini guys. Yang ini ground, hubungkan ke kaki tengah. Nah, lalu yang kaki nomor 3 ini untuk outputnya, output positif, dan kaki nomor 2 untuk groundnya. Langsung saja pasangkan ke powernya.
Oke guys, langsung aja saya tes. Caranya sangat mudah, hanya menghubungkan 3 bagian, output, input, dan input untuk tegangannya. Stekernya langsung aja saya colokin. Nah, menyala guys. Saya cek dulu output tegangannya guys. (23,7) stabil, akurat dengan IC regulator 24 volt. Senyap guys, senyap, tidak noise. Saya menggunakan speaker 12 in, satu speaker untuk pengetesannya. Nah, wow, mantap guys. Suaranya dari HP guys, karena belum terpasang potensio. Jadi dari HP. Wow, mantap ya suaranya. Nah, kalau rangkaian seperti ini tidak mudah error, karena tidak ada yang terhubung lagi guys selain port jack. Nah, biasanya yang error pada port jacknya guys, kadang longgar, atau dari potensio kalau terpasang potensio. Nah, potensio biasanya salah satu yang bikin error kalau kelamaan, jadi harus benar-benar bagus potensionya guys. Kalau rangkaian seperti ini simple dan praktis guys, belum terpasang potensio. Nah, selanjutnya gimana cara pasang potensionya. Nah, cara pasang potensio, saya matiin dulu power supply-nya. Nah, saya menggunakan potensio stereo, ada 6 kaki guys, atas bawah. Kalau menggunakan mono harus menggunakan dua potensio. Nah, untuk cara pemasangannya, hubungkan ke sumber audio. Nah, di jack saya lepas soket jacknya, lalu pasangkan potensio. Nah, yang ini pasangkan ke output potensio. Nah, di sini. Nah, yang kaki pertama ini ground, atas bawah satuin saja guys. Untuk groundnya disatuin. Ya, sudah menyatu. Lalu pasangkan ground dari input. Nah, di sini. Pokoknya sampai selesai guys, dari 0 sampai selesai. Mudah-mudahan yang baru belajar merakit power ampli mudah dipahami. Nah, seperti ini guys, groundnya sudah terhubung, lalu RL nya hubungkan ke kaki output. Nah, ada di tengah posisinya. Untuk cara pemasangannya atas bawah, karena stereo guys, terbalik juga tidak masalah untuk memilih kabelnya. Pasang input kembali di kaki nomor 3. Nah, ini guys. Nah, inputnya ada di kaki nomor 3. Nah, di sini. Lalu groundnya satuin sama ground outputnya di sini, sama di kaki nomor 1. Nah, sudah jadi ya. Saya tes kembali untuk menggunakan potensio. Stekernya saya colokin kembali. Coba saya tes. Nah, coba saya besarin
suaranya. Nah, ini fungsinya untuk mengecilkan suara dan membesarkan suara, guys. Nah, itu guys. Nah, itu guys, saya kecilin kembali dan saya besarkan kembali. Saya ganti speakernya di bagian sini, guys. Berfungsi atau tidak? Berfungsi, guys. Mantap. Nah, selanjutnya pemasangan tune control. Nah, caranya gimana? Nah, untuk cara pemasangannya kita ambil dari input. Nah, dari input jack, input masuk ke output. Nah, masuk ke output dari tune control. Kalau memasang tune control dan potensialnya tidak dilepas. Kalau potensialnya dilepas, langsung saja guys dari input power ampli hubungkan ke output tune control. Nah, yang nanti inputnya ada di sini guys. Nah, untuk jacknya di sini, jacknya saya lepas karena mau dipasangkan tune control. Output hubungkan ke input. Nah, di sini inputnya. Nah, jack ini diganti dengan tune control. Di sini pemasangannya sama. Nah, seperti ini guys cara pemasangannya. Yang nanti inputnya ada di sini. Tuh ada tulisannya guys. Semua tune control pasti ada tulisannya, input in RGL dan out RGL. Pasangkan jack. Nah, di sini saya sambungkan saja. Nah, selanjutnya tinggal menghubungkan ke power supply. Bisa digabungkan dengan power ampli, power supply-nya, atau bisa menggunakan power supply yang berbeda guys. Nah, saya menggunakan power supply yang berbeda. Nah, coba saya cek power supply-nya. 30 volt cukup guys dihubungkan ke tune control. Karena tune control inputnya 12 volt sampai 32 volt. Nah, power supply ini 30 volt. Jadi langsung aja saya pasangkan di input tune control. Langsung aja saya colokin kembali. Nah, menyala guys. Coba saya tes kembali untuk memutar musik. Coba saya besarin dari volume tune control. Nah, itu guys. Nah, ini untuk middle, treble. Saya kecilin treble-nya. Nah, ini middle. Nah, itu guys. Ini bass. Volumenya saya besarin. Coba saya besarin lagi dari sini guys. Wow.
sangat besar sekali guys. Nah, coba saya besarin dribblenya. Nah, itu guys. Saya kecilin lagi. Nah, ini middle. Nah, ini bass. Wow, mantap guys. Mantap. Nah, itu guys. Coba saya matiin. Nah, itu guys. Tidak noise guys. Kalau menggunakan dua trapo masing-masing. Jadi senyap guys. Coba saya lepas ininya, jacknya, biasanya noise. Nah, kalau ini enggak guys. Nah, itu. Coba saya besarin. Nah, ini sudah pol volume tone kontrolnya, dan ini pun sudah pol, sudah dipolkan semua. Nah, selanjutnya pemasangan modul MP3. Nah, yang ini terakhir, memasang untuk inputnya dengan modul MP3 guys. Langsung aja saya pasangkan. Caranya mudah, cara memasang modul MP3 ini. Nah, itu guys. Nah, yang ini kelengkapannya, kabel. Nah, yang kabel warna merah ini untuk antena radio. Nah, cara pemasangannya dari sumber input lagi guys. Nah, di sini saya lepas dulu jacknya untuk dipasangkan ke output modul MP3 ini. Nah, itu guys. Berarti yang ini sudah tidak digunakan lagi guys, karena sudah menggunakan input modul MP3. Lebih praktis. Lalu pasangkan kabel. Nah, ini kabel yang 3 untuk RGL. Coba kita cek di sini. Groundnya ada di mana? Nah, groundnya ada di tengah guys. Yang di tengah ground, hubungkan ke ground. Nah, di sini. Nah, lalu hubungkan guys di soketnya. Ini soket output. Nah, hubungkan input dari tune control masuk ke output modul MP3. Nah, di sini. Nah, yang ini untuk input tegangannya. Ground 12 volt. Nah, saya menggunakan 9 volt untuk menyuplai modul MP3 ini dengan power supply trapo guys. Nah, ini untuk remote-nya, praktis. Output 9 volt cukup untuk menyuplai modul MP3 itu. Bluetooth mode. Nah, itu guys, bunyi. Nah, bisa menggunakan remote guys. Tinggal kita lepas guys supaya menyatu baterainya. Nah, lepas. Coba kita ubah. Mode FM mode. wow. AUX mode. Nah, itu guys, Bluetooth mode. Bluetooth now. Nah, berhasil guys cara memasang atau merakit power amplifier lengkap dengan input modul MP3. Nah, kalau menghubungkan ke HP gunakan jack ini guys. Nah, seperti ini, colokin ke port AUX. Nah, saya masukin, lalu hubungkan ke sini. Nah, itu guys. Nah,
coba saya matiin. Nah, dengan menggunakan port AUX. Coba saya besarin. Saya ubah. Nah. Bluetooth mode paired. Nah, ini untuk matiin. Nah, oke Power guys, off. langsung saja kita memasangnya ke dalam box power supply ini. Mungkin teman-teman ada yang penasaran dengan power supply ini. Mari kita bongkar power supply-nya. Nah, saya bongkar langsung guys. Seperti ini guys. Nah, itu guys, dengan menggunakan trafo. Nah, ada 3 trafo guys. Yang ini 32-an, 32 volt. Yang ini sama 32 volt. Yang ini 9 volt guys. Oke guys, langsung aja saya pasangkan tune control dulu di sini. Nah, ini guys, proses pelubangannya sudah selesai. Tinggal memasangkannya. Saya pasang on off untuk power supply-nya guys. Nah, hasilnya seperti ini. Sangat rapi kalau sudah dimasukin ke box. Selanjutnya kita tes. Triple. Ini bass. Wow, besar guys. Nah, itu lumayan guys, mantap. Selanjutnya kita tes modul MP3 nya. Nah, tinggal masukin saja guys. Nah, ini modul MP3 nya, tinggal colokin saja guys. Coba kita tes menggunakan Bluetooth. Paired. Oke guys, saya akhiri video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.